Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 3 Desember 2021, tepatnya di hari Jumat. Oke, sebelumnya mohon maaf karena morning briefing kemarin saya nggak berkesempatan untuk buat karena ada urusan. Ini pun juga ada urusan ya, jadi saya nggak bisa lama-lama nih ya. Intinya teman-teman kan butuh outlook tentang market. Dan sebelumnya saya mau infokan, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa terjadi kebakaran gitu ya di gudang server, yang mana beberapa sekuritas itu terkait gitu ya. Ada ya banyak lah, ada iPod, ada MG, Ajaib dan sebagainya. Ya kalau Mirai sih aman. Ya Mirai dan beberapa sekuritas lain sih aman. Nah, saya nggak tahu sampai kapan. Kalau besok sampai masih lanjut kejadiannya, ya bisa dijadikan pelajaran bahwasanya cari sekuritas yang independen gitu ya. Kayak misalnya contoh Mirai. Memang Mirai kadang suka nge-lag sih. Ya, tapi udah jarang sih sebenarnya. Itu dulu-dulu banget waktu tahun lalu ada kejadian ya nge-lag banget. Tapi di luar dari itu ya Mirai lebih terkontrol. Walaupun memang kadang kalau dalam sisi inputan order biasanya sekuritas retail kan ke belakang tuh. Tapi overall ya Mirai masih di hati. Ya, lalu nextnya kita akan bahas market dulu. Sebelumnya mungkin saya akan lebih ke bahas trade dan kita selama 2 hari terakhir. Kita juga banyak yang cuci gudang, emiten-emiten yang bekas-bekas kemarin yang masih nge-stuck gitu ya. Kita terpaksa cut loss ya. Nah, trade dan profit kita di hari ini ada becip pertamanya di 10.39. Ya, ini live trade ya. Jadi hari ini kita lebih banyak live trade. Becipnya udah kempes tapi ya. 10.39. 10.39 itu di sini. Ya, 10.39 di sini waktu ada fall spike yang terjadi. Oke, 10.39 ya. Cepat aja gitu ya, cepat aja 10.39, nggak lama langsung terbang. Ya, karena kan kita batas area beli kita kan di sini ya, di sekitar 98. Yang nggak lama di menit ke berapa nih, di menit ke 10.48 itu langsung terbang. Jadi sekitar 10 menit jebret langsung jalan. Ya, lalu nextnya ada kebak di jam 9.08 gitu ya. Ini saya lihat menit biar teman-teman juga ngecek bahwa ya kita rekom yang kita catat profit itu yang memang benar-benar profit. Ya, kebak di 9.08 itu di sini. Area beli kita maksimal di 103. 103 itu berarti di sini ya. Oke, jadi sempat beberapa menit ya, sekitar 5 menit itu kan, bahkan sampai dikasih 102, habis itu langsung terbang. Ya, jadi masih dapat 5 menit, pasti dapat, habis itu terbang. Ya, lalu next saya IATA. Ini IATA menu kemarin gak usah dicek karena closingan IATA juga kemarin di sekitar 78 ya. Oke, jadi udah kita hitung TP kemarin. Ini IATA profit yang kemarin. Lalu satu lagi KF ya, KF di 14.05. KF kan kemarin closingnya ARB ya teman-teman ya. KF kemarin closingnya ARB. Ya kan, opening juga sempat dibanting. Saya bilang serok 2550 ke bawah. Ya, TP sesuai plan lama di 2600 ke atas. Hari ini sempat ke maksimal 2650. Jadi lumayan banget, sekitar 3-4%. Ya, gitu. Lalu nextnya kita lanjut aja ke pembahasan market. Oh ya, buat yang nanya win rate, ya win rate kita itu di bulan November saya lupa foto nih, saya lupa ganti. Win rate kita ada di sekitar 75-an ya. 75 kenapa? Karena at the end of the month gitu ya, di akhir bulan kita banyak yang cuci gudang. Ya, jadi terpaksa win rate kita turun menjadi 75%. Ya, tapi overall masih on track banget gitu ya. Lalu nextnya buat yang mau join VIP silahkan ya ke grup Telegram kami, lalu japri ke staff silent. Oke, nah fakta menarik, saya langsung aja to the point untuk market. Jadi kita sebenarnya masih dibayang-bayangi oleh Omicron. Ya, ini jadi suatu hal yang menjadi bayang-bayang untuk market. Nah, contohnya saja kemarin Dow Jones ya. Dow Jones itu kemarin sempat perkasa di awal perdagangan sampai keluar berita di mana ada kasus pertama di California terkait Omicron, itu Dow Futures-nya langsung ambruk. Ya, Dow-nya langsung ambruk. Jadi kalau amit-amit itu terjadi di Indonesia, ini bisa dibanting lagi marketnya.
Ya, jadi Omicron ini masih sensitif karena untuk apa ya, data-data ilmiahnya juga masih belum ada. Ya, jadi kita nggak bisa bilang ini ringan, kita juga sebenarnya nggak bisa bilang ini bahaya. Jadi market masih nggak pasti. Ya, so advice dari saya gitu ya, saran dari saya, kenaikan market yang terjadi teman-teman bisa manfaatin untuk sell on strength terlebih dahulu. Itu lebih aman menurut saya. Ya, trading tetap trading, tapi porsinya kita kurangin. Di saat ada kesempatan saham kita naik, Anda bisa cicil buang dulu. Ya, karena marketnya masih uncertainty. Itu poin pertama. Poin kedua ialah kalau saya lihat 3 hari terakhir market kita ketahan. Ya, saya udah gambar di range 6.500 sampai 6.480. Ini titik yang paling kecil nih. Ini kan titik yang nggak boleh di breakout ya. Kurang lebih lah ya, karena kan market titiknya koma-koma. Nah, di titik yang ini, dari kemarin market nyentuh 65, itu membal. Nyentuh 65, membal. Nah, sebenarnya ini jadi indikasi positif bahwasanya market pun ketahan. Ya, market kita nggak mau turun terlalu dalam, nggak mau panic selling juga terlalu dalam. Ya, bahkan hari ini alhamdulillah ada inflow lagi di saham-saham blue chip yang menyebabkan emiten atau market kita naiknya cukup signifikan. Ya, termasuk didukung sama batu bara. Gitu ya. Jadi cukup ketahan sehingga market sekarang masih kayak double top. Entah itu double top, entah itu triple top, entah itu double bottom, entah itu triple bottom. Jadi masih dalam range yang sideways. Nah, cuman feeling saya ini poin ketiga. Ya, poin ketiga ialah market kan kemarin reaching wedge. Ya, market kan kemarin reaching wedge sehingga ya kalau saya gambarkan outlooknya nih potensi jadi seperti ini. Ya, dia jadi kebuka. Ya, untuk market kita ini potensi akan kebuka lebar. Dia punya apa ya? Namanya dia punya garis. Jadi akan melebar nih. Nah, kalau ini terjadi maka outlooknya window dressing mungkin aja bisa terjadi. Tetapi ya saya masih concern Omicronnya dulu. Sampai berita-beritanya udah valid bahwa Omicron ini aman, saya rasa market masih berat. Ya, jadi untuk besok hari Jumat waspada ya, correction lagi. Paling mentok prediksi saya sama ya nih, kalau besok bahkan 6.600 nggak mau ditembus, ini hati-hati. Ya, market bisa demam lagi. Gitu. Jadi market mungkin akan bergerak range sempit di 65 sampai 66. Ya, kuncinya sama. Dia nggak boleh balik 6480. Sekali 6480 ini jebol udah hancur. Ya, tapi kalau market bisa sustain di angka ini, maka kita masih ada skenario positif di mana market akan uji resist lagi di 6.600 ke atas. Gitu ya. Jadi sambil kita pantau pergerakan saham-saham ke depannya. Ya, walaupun masih banyak tekanan jual ya. Oke, masih banyak tekanan jual yang terjadi di beberapa saham, tapi ya manfaatkan aja kalau emitennya lagi naik, ya, emiten di portal teman-teman lagi naik, teman-teman bisa buang. Gitu ya. Lalu nextnya kita lanjut aja ke pembahasan. Saya nggak bisa bahas banyak ya teman-teman, jadi saya akan coba jawab sebisa saya. Oke, pertama KF. Ya, satu hal yang pasti kalau bicara dengan COVID, Anda kalau mau spekulasi dengan KF silakan, masih bagus. Ya, batas di 2400 mesin. Mesin tadi saya juga perhatikan dia breakout ya. Oke, meskipun saya nggak rekom sih karena saya pikir ya udahlah besok Jumat nanti dulu. Ya, technical bagus, breakout dengan volume juga tentunya. Ya, Anda tinggal bisa tunggu pullback gitu ya. Intinya dia breakout di 550, bertahan beberapa hari di atas 550, dia confirm. Ya, lalu prospek IPP. IPP ini IPO ya. IPP ini IPO-nya akan listing di tanggal 7, 8, 9 ya, 9 sampai 10. Minggu depan dia listing. Prospeknya saya no comment. Ya, coba kita lihat household industri minyak kelapa dan produk kelapa. Menarik ya. IPPE. Ya, cuman bagi saya lihat partisipasi adminnya si HD, track recordnya nggak jelek-jelek banget. Jadi kalau Anda mau spekulasi sih silakan. Ya, no comment, netral lah, netral. Lalu nextnya MPPA. Oke, MPPA kembali next try mencoba ya, dan MLPL tentunya kembali mencoba sustain. Ingat, ini MLPL kemarin gagal breakout. Jadi kalau dia dalam beberapa hari ke depan tidak bisa balik ke 414 ke bawah, gitu ya, maka outlooknya akan jadi kurang bagus. Ya, outlooknya akan jadi kurang bagus untuk MLPL.
Ya, kalau dia nggak bisa balik di ke 414 ke atas. Begitupun MPPA ya, kalau dia belum bisa balik 600 ke atas, saya rasa masih berat. Ya, kepentok. Ya, teman-teman, kalau marketnya sahamnya kepentok, di resist antri di bawah. Ya, sementara dia sekarang nggak boleh balik lagi 500. Itu kuncinya. Ya, jadi asal dia sustain di 500 ya oke-oke aja sih. DMMX masih ini ya, masih buat low baru, meskipun closingannya nggak jelek-jelek banget. Dia harus balik ke 27 ke atas dulu baru oke nih. Baru balik ke on tracknya. Kalau belum saya rasa masih kurang bagus ya. Lalu nextnya GTSI, no comment ya, belum ada momentum. Kemarin kan saya instruksi breakout di sini ya, di 72 ya, tapi dia gagal breakout terus ya, berat. Lalu nextnya IPO Avian. Avian ini kan chat ya. IPO-nya gede. Cuman saya nggak tahu nih Avian seberapa prospek, saya belum baca jujur aja, jadi ya no comment lah. Cuman jujur saya nggak ikut. Ya karena kan Avian ini kan barengan sama IPO lain. Saya nggak ikut Avian. Ya ada sabotase kalau insiden kebakaran, masa nggak ada backup. Nah ini teori konspirasi ya. Teori konspirasi ya. Jadi apakah dengan ya ini kan berita duka sebenarnya ya. Cuman ada jokes gitu ya. Ini cuma bercandaan aja, nggak usah diambil serius. Apakah ini menjadi tanda bahwa broker summary nggak boleh dihapus? Ya nggak tahu gitu kan. Bisa aja ada yang nggak suka broker summary dihapus. Ya disabotase dan sebagainya. Cuman balik lagi, ya backup pasti ada. Karena kalau nggak ada backup, trade dan kita atau transaksi yang kita input itu hilang. Nah teman-teman cek tuh yang sekuritas error harusnya di backup. Cuman memang belum bisa login. Ya ingat, ini sekuritas sudah terdaftar listing di OJK dan sebagainya. Harusnya mereka punya sesuai standar lah untuk kejadian-kejadian seperti ini. Ya jadi harus aman, gak usah mikir aneh-aneh lah. Lagi pula dananya ya, ini banyak yang nanya, Om dana saya aman gak nih di porto? Aman. Ya kalau teman-teman ingat, ini mungkin pengetahuan yang jarang orang tahu ya. Jadi saya cerita, kita ada yang namanya lembaga penjamin simpanan, ya LPS gitu ya, atau kalau di bursanya itu SIPF ya, Securities, aduh saya lupa singkatannya, pokoknya SIPF. Nah itu yang menjamin, ya itu yang menjamin dana-dana kita di sekuritas. Ya kurang lebih simpelnya seperti itu. Nah apabila teman-teman udah memenuhi waktu open rekening sesuai kriteria-kriteria yang ditetapkan, ya maka seingat saya minimal dana backup itu 100 juta dari SIPF. Nah itu ada tuh ketentuannya. Ya itu biasa orang-orang sekuritas yang lebih tahu. Cuman nggak disampaikan. Jadi dijamin dan harusnya aman. Gak usah khawatir lah. Ya nah kalau khawatir pindah sekuritas. Makanya cari yang sekuritasnya aman ya. Lalu nextnya baca. AVG berapa nyangkut lagi pas pakai Taichi bagi Taichi Bagiso ya. Ini jangan nyebut merek, nanti saya diserang sama pengikutnya repot. Padahal kan saya orangnya cinta damai ya. Baca, oke, ini saya juga nggak tahu mau turun sampai kapan ya. Dia udah buat all time low terus loh. Ya dia buat all time low, jebol support, belum ada momentum ya saya skip sih. Ya kalau Anda mau tanya average down di berapa, ya saran saya lebih better out aja, udah masuk ke yang lain. Gitu ya, lebih aman, Anda nggak usah pusing. Ya, Bandarmologi GSCO, ini kan CPO ya. Anda harus ketahui ini CPO. Ya, ini CPO. Oke. 10.23 ya. 22 deh. Bandarmologinya ternyata MG masih pegang ya, teman-teman ya. MG masih pegang. Cost mereka 71. Oh, menarik ya. Wah, ini thank you banget nih. Siapa yang nanya tadi? Muhammad Soli ya, thank you Om atau Mas atau Pak gitu ya. Oke, ya batas 57. Ah ini bisa dipantau nih besok. Ya catat ya teman-teman bisa catat. Tonton VVIP yang tonton bisa catat. Nanti tag saya di grup VVIP, saya buatin plan. Ya batas 57. Good. Ya bisa dipantau GSC. Om Silent boleh bahas Pure, boleh. Terima kasih sama-sama. Nah Pure juga. Ini saya cerita ya, Pure, TGRA, Jeskai, Deal, ini adalah emiten-emiten yang dulu kena kasus sama bos juga ya. Ini emiten-emiten yang kena kasus apa ya? Istilahnya itu reksadana bermasalah. Itu waktu akhir di 2019. Ya, orang-orang trader lama tahu lah. Nah, emiten-emitennya kurang lebih ya TGRA, Pure dan sebagainya. Makanya kan mereka geraknya barengan. Jadi, ini ada pengaruh juga terkait historis atau background mereka. Nah,
Saran saya sih, kalau memang emitennya belum ada momentum, lepas aja udah. Nggak usah hold ini. Ya nanti kalau memang teknikal oke, ada fall spike, ada breakout, baru entry, itu lebih aman. Ya karena kalau chart kayak gini nih bisa dibawa turun terus pelan-pelan. Nah itu yang bahaya. Gitu ya. Lalu nextnya ISAT, efek dividen gede nanti apa langsung turun ya? ISAT itu dividennya berapa sih? Saya lupa ya. Cuman kalau nggak salah gede. Ya kotanya gede banget. Ya intinya teori dividen trap ialah pada saat ex-date akan turun sesuai dengan dividen yield. Itu teori dasar. Jadi kalau dividen yieldnya 20%, ya maka dia bisa ARB 3 kali. Gitu. Itu teorinya. Prakteknya ya sering terjadi. Cuman ada kejadian nggak terjadi. Bisa lebih parah. Gitu ya, Anda dapat dividen 20% sahamnya ARB 4 kali. Ada. Bisa Anda dapat dividen 20% sahamnya cuman ARB 2 kali. Bisa. Tapi teori dasar kebanyakan sesuai atau equal sama dengan dividen yieldnya. Yellow demas. Yellow ya mau spek-spek bisa sih. Cuman nih area-area udah support ya. Udah mulai ditembus-tembus. Hati-hati kalau jebol ini bisa langsung ARB. Tapi kalau rebound bisa ke 165, 170. Ya lalu CSIS masih berat. Ya kita pun kemarin sudah kena trailing stop gitu ya. Nanti lagi tunggu stabil. Best sahamnya super sideways. Tapi memang positioningnya sudah di bottom. Ya. Positioningnya sudah di bottom 118, 117. Ini batas akhir. Kalau mau buy bisa sih. Ya gampang kan trading plan-nya jebol 118, 117 Anda cut loss. Lalu nextnya bantuan emiten Zinc Best PNBS. Ya Best tadi sudah. Oke saya bahas PNBS kali. Tins aja deh Tins yang kayaknya bergerak. Nah hari ini kalau Anda perhatikan komoditi-komoditi besar, metal-metal dan juga coal itu bergerak. Ya bahkan kalau nggak salah kayak CPO pun juga bergerak. Komoditi-komoditi besar lagi bergerak, technical rebound. Nah untuk tin sendiri, ini kan harga timahnya kan sebenarnya gila banget ya. Nah outlooknya bagus, Anda bisa buy bottom dengan batas stop loss 1525. Ya kalau teman-teman mau tonton bisa batasin cut loss di 1525. Lalu tonton bisa cicil TP di sekitar 1600 ke atas. Ya target sih target jauh 17. Cuman target pendek ya di 1630 sampai 1650 di sini dulu paling. Nah ini target awal lah kalau mau. Ya maksimal beli di 1600 gitu ya. Stop loss di 1525. Bagus, Tins bagus. Ya cuman saya jujur aja saya diantam sih. Ya saya ada posisinya diantam tapi ya. Lalu Tekim belum ada momentum untuk komoditinya. Wajar marketnya juga sebenarnya masih lemas-lemas banget. Ya intinya Tekim jangan sampai balik 76 ya. Kalau jebol 76 saya rasa teknikalnya kurang bagus. Adro atau Indi aja ya. Indi hari ini breakout gitu ya di sekitar 17. Oh belum ya, belum sorry. Belum breakout di 1765, agak kepentok dikit. Ya ini bisa dipantau. Market seperti ini Anda jangan buy pas merah ya. Jangan buy pas hijau. Gitu ya. Teman-teman kalau mau beli nanti pada saat dia merah-merah aja. Ya apalagi oke PTBA ini breakout ya. Adro ini breakout, ITMG ini hampir breakout, ini juga breakout. Ya doitnya technical rebound. Nah paling kalau Anda mau indie ya tunggu benar-benar confirm breakout baru entry. Ya overall sih dari akumulasi untuk indinya sendiri sih di akum ya. Terlihat ada akumulasi ya di emiten-emiten batubara. Jadi outlooknya masih bagus ya untuk batubara. Lalu nextnya KF sudah Agro nampaknya masih berat ya. Dia juga mau RI, saya lupa RI-nya kapan ya, paling tunggu after RI baru saya bahas lagi. BBYB ini juga masih kena imbas RI. Kalau berkaca dari BBKP mungkin after R-nya muncul. Ya, kapan R-nya muncul ya? Sebentar saya cek dulu ya. BBYB. Oke, kita sambil tunggu yang lain ya, kita skip dulu. Aldo. Oke, Aldo ini saham-saham unstoppable. Dia after breakout nggak turun-turun nih biasanya emiten yang bisa kita pantau karena pertama dia nggak kena imbas-imbas market karena dijaga. Yang kedua nih biasa naiknya bisa terbang terus nih, nggak turun-turun kayak model BEPS. Cuman yang nggak tahu nih untuk Aldo, overall dia after abis hampir breakout di 1100. Nah ini kan cup ya,
kalau kita ngomongin pattern cup and handle, ya maka akan ada drama nih harusnya di sini. Nah, biasanya dia akan buat handle-nya dulu. Nah, handle kan bisa dia buat pattern, flag, dan sebagainya. Jadi, ya Tantan bisa buy pada saat nanti dia retrace. Ya, Tantan nanti bisa buy pada saat dia retrace di sini. Kalau mau bisa. Ya, ini outlook untuk si Aldo. Tapi, secara teknikal bagus banget. Cuman positioning entry-nya yang harus kita sesuaikan. Ya, lalu next-nya Toys, no comment, masih buat low baru. Temas dari BDM masih arah ke utara gak? Coba kita cek ya. BK masih akum ya. Hebat nih BK dari zaman Serekom di 300 masih akum sampai sekarang. Dari minggu ini juga masih akum, cuman udah mulai mengecil. Tapi terlihat masih di push ya. Untuk Temas terlihat masih di push. Oke. Lalu nextnya, wah ini masih banyak ya. Saya mungkin akan izin sebentar lagi teman-teman ya. Oke, saya percepat. Breeze masih skip. Saya pun udah cut loss kan kita. Tunggu di dekat 1700 nih. Ini udah jelas nih. Ini kalau jebol juga udahlah. Ya bye-bye. Ya untuk Breeze DMMX sudah. BBKP ini baru membal-membal aja. Kalau mau buy batas 278 ya. Di atas 278 masih bagus. Oh, bahas becip AVG di AVG di 100, AVG down di berapa? Untuk becip AVG down di dekat-dekat 90. Ya, intinya becip masih good banget di atas 88. Saya rasa sebelum nyentuh 88 akan ada pantulan. Ya, jadi bisa dipantau tuh dekat-dekat 90 bisa nambah. Lepas nanti di 95 sampai 100. Keren. Apakah ada tanda bullish divergence? Ada. Ya, ada. Wah, keren nih ya. Sampai tahu divergence di sini divergence. Cuman balik lagi divergence ya divergence. Cuman kalau market sama bandara nggak mau nge-HK ya berat. Tapi dari sini kita bisa tahu bahwasanya emiten ini menarik untuk kita eksekusi. Entah itu buy on breakout dengan stop loss di 91 atau di 93 atau kita buy on breakout di 105. Nah, itu terserah Anda opsinya mau yang mana. Ya. Lalu nextnya WSKT. Ini kayaknya hari ini RI ya. XDET RI gak sih? Saya RTI saya lagi error juga nih ya. Hari ini XDET RI bener ya. Cuman kayak nggak terlalu adjust, kayaknya nggak terlalu signifikan soalnya. Ya, atau nggak jadi RI ya? Saya juga lupa nih. Saya nggak ngikutin soalnya. Intinya ya WSKT saya lebih prefer ADI, PTPP, Wika. Udah 3 ini. Ya WSKT saya no sih. Ya lalu nextnya DMMX sudah. Arto, ini Arto buy dan lupakan aja. Ini emiten bank yang cukup bagus menurut saya. Ada potensi juga dia inverted di sini. Kalau itu terjadi, maka price action breakout-nya itu di 17.000. Ah, tunggu aja nih kalau dia beneran bisa breakout 17.000 itu udah cakep. Ya targetnya ke sana. Lalu nextnya SMGR ini udah bottom. Ya, Anda bisa buy dengan batas stop loss di 7.800. Ya, kalau Anda yakin window dressing terjadi, Anda bisa buy SMGR. HKMU ya sesuai predik, tunggu dekat-dekat 60 gitu ya, karena memang potensial HKMU ya emitennya emiten begitu ya, kalau Anda nggak biasa lihat polanya pasti pusing. Tapi kalau kita lihat udah mulai rame ya, intinya HKMU ini udah mulai rame, udah banyak. Saya rasa sih udah ganti bandar juga gitu ya dari bandar-bandar lama. Jadi harusnya sih aman-aman aja. Cuman untuk HKMU jangan buy itu di atas, terlalu ngeri ya. Anda bisa spek buy-nya di bawah. Nextnya untuk MLPL MPPS sudah tadi ya. Untuk trucknya sendiri masih berat. Hati-hati kalau jebol 147. Wah ini agak kurang bagus. Bisa hindari dulu. Meskipun kadang truck itu kayak SWAT ya. Dibanting tiba-tiba diarahin. Bisa gak? Bisa. Cuman kita nggak tahu kapan diarahin. Nah takutnya nggak jadi digoreng. Makin turun kita nyangkut. Jadi tetap kita bijak. Kita realistis, kita pakai teknikal untuk untuk pengambilan keputusan. Ya. GPRA masih bagus ya, maintain aja di atas 90, di atas 90 so far so good. Ya, ini kan dia lagi kepentok nih. Ya kan dia lagi after di 100. Nah, ini dia lagi buat cupnya dulu. Nah, ini bisa di-maintain lah, ya. GPRA 1 ini kan bisa di maintain. Ini emiten yang jarang retail, nggak terlalu banyak, atau grup-grup premium jarang incer. Windrest Windrestnya masih sama. Pertama metal-metalannya kayak Antam gitu ya. Lalu nikel timah dan sebagainya. Lalu coal juga ya, Adro, PTBA, sama banking, BBNI, BRI, BBCA dan sebagainya. Pegas ya sama. Kalau Windrest jadi kayak
konstruksi, properti, semen. Cuman apakah Winders ini terjadi atau enggak kita harus cek ya. Tinggal Anda cari aja emiten-emiten yang ada di support, ada buy. Ya kalau jebol Anda tinggal cut loss, nggak masalah. Cuma sekali dia berhasil rebound dan window dressing terjadi, profitnya lebih lebar. Ya, Becip sudah, ISSP overall emitennya good. Kita cek ya, udah lama juga saya nggak pantau ISSP. Kita cek, masih still akum, good ya, masih still akum. Ini dari dulu nih broker DU nih akum terus nih, saya nggak tahu nih siapa. Ya dari zaman saya rekom ISSP dari 300-an juga. Overall dari minggu ini juga masih ada BK exit, wajar karena BK-nya udah akum banyak. Overall juga masih ditampung ISSP oke. Udah correction cukup lumayan juga dari 500 ke 400, udah turun hampir sekitar 20%. Intinya sih sekarang ada support di 38 ya. Jadi as long as dia kuat di atas 380 oke. Anda mungkin bisa cicil beli di dekat-dekat 400. Ya jadi Winders gak bang? Saya sih 50-50 sekarang. Ya saya 50-50. Entah itu terjadi atau enggak. Karena Oktober kita udah rally. Ya jadi oke aja kalau Desember dia nggak naik. Ya tapi kita doakan yang terbaik. Okas masih berat. Hati-hati kalau jebol 72 silakan out. Tapi as long as dia di atas 72 silakan. Gitu ya. Anda masih bisa keep. Nggak masalah. Lalu Wika itu dia berhasil bertahan di atas supportnya. Ya di 1150. Nah jadi Anda cek nih beberapa hari ke depan. Kalau dia memang komitmen untuk rebound dia akan bertahan di atas 1150. Tapi kalau dia nggak berhasil bertahan itu jelek banget ya. Lalu nextnya ada Breeze sudah, BBTN hampir breakout ya, di breakdown di 1680. Untungnya dia berhasil sustain ya. Anda cek nih sama kayak Wika, kalau dalam beberapa hari ke depan dia berhasil bertahan di atas 1680 Anda bisa buy. Karena dia berarti terbukti false breakdown. Nah, biasanya kalau orang atau emiten false breakdown, biasanya reboundnya kencang. Oke ya, jadi saya rasa cukup nih. Mohon maaf, saya nggak bisa bahas banyak. Mau OTW ada urusan lagi. Jadi thank you teman-teman, good luck. Besok hari terakhir juga kompetisi Mirai. Selamat kepada para pemenang, gitu ya. Semoga teman-teman bisa memberikan edukasi lah tentunya kepada teman-teman newbie. Jangan justru memanfaatkan popularitas Anda buat mengambil keuntungan pribadi. Ya itu kurang bagus lah menurut saya. Jadi good luck, hati-hati juga. Mungkin momentum gorengan akan mulai sedikit berkurang. Jadi kurangin porsinya dan disiplin tentunya. Saya rasa cukup, thank you. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.